dan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di doa pagi online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita meminta bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas pagi hari ini kami masih diizinkan untuk menjalani kehidupan ini. Ya Bapa, kami juga bersyukur pada pagi hari ini kami semua ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang terus menuntun kami agar kami tahu firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini
kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan selalu menolong. Bapak Ibu, khawatir. Kata khawatir ini sering kita dengar. Nah, mungkin seberapa sering kita mendengar kata ini dan seberapa sering kita sendiri merasakannya. Kata khawatir sangatlah tidak asing lagi bagi kita. Justru sepertinya aneh ya kalau kita tidak merasa khawatir. Saking seringnya kita dengar, saking seringnya kita alami. Jadi kalau tidak mengalami itu terlihat sangat asing atau aneh begitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita melihat kata khawatir atau worry berbicara tentang segi kognitif atau berpikir tentang masalah atau ketakutan yang menyebabkan rasa takut itu. Nah, khawatir adalah berpikir tentang hal-hal di depan yang menciptakan perasaan cemas. Khawatir adalah proses berpikir hal-hal yang membangun ketakutan, akan mencuri sukacita dari kita. Nah, itu kalau kita melihat arti dari kata khawatir. Lalu takut, fear adalah respon emosi terhadap suatu ancaman yang benar-benar ada. Misalnya penyakit berat yang dialami atau ancaman yang dibayangkan, misalnya membayangkan mengalami COVID, dan dirawat di rumah sakit. Dengan berpikir ancaman-ancaman itu menimbulkan perasaan negatif, takut itu. Dan ini akan mencuri waktu kita sekarang, karena ketika kita merasa takut, kita bisa menyebabkan kita kehilangan kekuatan untuk menikmati dan melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan sekarang. Kalau tadi kita melihat di arti kata khawatir itu bisa mencuri sukacita karena berpikir hal-hal yang membangunkan ketakutan. Nah, ketakutan itu sendiri bisa menghilangkan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan sekarang. Nah, lalu kecemasan. Jadi kecemasan adalah antisipasi terhadap ancaman-ancaman di depan, ditandai dengan kegelisahan mendalam. Jadi kalau kita misalnya
kapan ya kita memang belum terpapar COVID, kapan ya aku terpapar COVID, jadi aku harus antisipasi banyak hal. Nah, itu membuat kita cemas dan itu tidak akan selesai-selesai. Akan kehilangan pekerjaan, akan mengalami gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu ada, belum ada, tetapi kita cemas akan hal itu. Nah, ketika kita cemas, dia akan mencuri kedamaian yang ada di dalam hidup kita. Tadi mencuri sukacita, menghilangkan ketakutan, lalu cemas menghilangkan atau mencuri kedamaian di dalam hidup kita. Dan menurut survei, jadi sejumlah 7,3% atau 1 dari 13 orang itu menderita masalah kecemasan, khawatir yang kronis atau parah. Jadi cemasnya itu benar-benar parah begitu ya Bapak Ibu, bukan hanya sesekali tetapi dia cemas, di dalam cemas terus menerus. Nah, dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan begitu banyak hal yang bisa dengan segera membuat kita khawatir. Masa depan, keluarga, studi, pekerjaan, kondisi keuangan, kesehatan, dan banyak lagi yang bisa dengan cepat menimbulkan perasaan cemas atau khawatir. Nah, ironisnya kebanyakan orang berhadapan pada orang lain untuk melepaskan, berharap untuk orang lain itu bisa melepaskan kecemasan atau rasa takut yang kita alami. Nah, akibatnya karena tidak ada orang yang bisa melepaskan itu, ya kita kecewa. Tidak ada orang yang bisa menolong kita untuk menghilangkan itu, karena yang bisa adalah diri kita sendiri. Terutama apa yang menjadi titik fokus perhatian kita dan memandang sebuah masalah itu. Jadi orang lain tidak akan pernah bisa mengerti secara total. Yang mengerti ya diri kita sendiri. Nah, konteks di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 24 ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus atas situasi kehidupan bangsa Yahudi saat itu yang dalam penguasaan penjajah Romawi, pemerintahan yang kejam dengan situasi kemiskinan dan penindasan. Jadi mengakibatkan kemelaratan atau kemiskinan, bahkan kelaparan menjadi ancaman keseharian. Yesus berkata bahwa hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Jadi ini mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan jauh melebihi kekhawatiran angan-angan kita. Kita sudah pernah membahas di dalam khotbah kita pada minggu kemarin. Jadi bagaimana pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kekhawatiran yang kita pikirkan secara kognitif. Itu belum terbukti. Nah, buktinya hari ini kita masih dikaruniakan hidup, dan sebenarnya Tuhan Yesus juga menganggap jika kita khawatir atau takut berarti kita tidak percaya kepadanya. Apakah kita mengingat kalau kita melihat kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut, di sana Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, hai kamu orang yang kurang percaya?" Nah, lalu bangunlah Yesus mentak angin dari danau itu sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Nah, kita harus percaya bahwa kita memiliki seorang penolong yang pasti. Kalau kita melihat di ayat kita, sebenarnya di situ juga dikatakan, di ayatnya yang ke-30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Di situ dikatakan bahwa orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang cemas adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus senantiasa berjanji kepada kita bahwa Dia akan senantiasa menolong kita. Itu seperti yang tertulis di dalam Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan mengatakan bahwa pertolongan itu datangnya dari Dia,
Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu artinya bahwa hanya di dalam Dia saja datang pertolongan kita. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan maha besar, di mana semua isi dunia ada di dalam kekuasaannya, dan hanya di dalam Dia kita mendapatkan pertolongan. Ada pertolongan di dalam Dia. Jadi saat mengalami persoalan, tantangan, jangan pernah menyerah atau menjadi bimbang atau takut, khawatir, cemas, tetapi teguh karena Yesus sudah menjamin hidup kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti, namun demikian yakinlah dan percayalah bahwa Dia pasti akan membukakan jalan keluar bagi kita. Ada banyak cara Tuhan menolong kita di luar dari akal kita. Maka milikilah iman yang kuat, yang teguh, bahwa ketika dahulu Yesus sudah menolong kita, maka saat ini pun sama. Yesus pasti menolong kita. Sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap masalah, dan tidak ada persoalan yang melebihi kemampuan kita. Tidak ada. Oleh karena itu, saat menghadapi apapun juga jangan cemas, tetapi kuat bersama Tuhan. Sebab hanya orang yang kuat yang akan mendapatkan pertolongannya. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Di dalam Dia ada jalan keluar. Pengharapan dan kepastian itu ada di dalam Dia yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang memelihara kita. Bagian kita adalah berdoa, tentu berusaha dan tetap yakin terhadap kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Kita percaya pada kuasanya karena Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar sekalipun. Segala yang mustahil bagi kita, bagi manusia, Tuhan mampu melakukannya. Bagi kita yang percaya kepadanya, itu adalah syaratnya. Jadi barang siapa yang percaya, pasti dia mengalami mujizatnya, pasti dia mengalami penyertaannya, pasti dia mengalami kuasanya. Nah, sampai hari ini mujizat Tuhan masih ada. Tidak hanya pada waktu Yesus hidup, tetapi hari ini, saat ini masih ada mujizat itu. Jadi jangan pernah bimbang atau takut, karena bersama Tuhan selalu ada pengharapan dan kemenangan. Selain itu, Ia juga selalu memberikan kepastian untuk menolong. Pertolongan Tuhan itu bukan hanya janji manis atau janji-janji palsu, namun merupakan kepastian bagi kita. Tetap berpegang teguh pada setiap janji yang akan digenapinya dalam hidup kita. Walaupun hari ini kita masih belum melihat pertolongan Tuhan, jangan berhenti untuk berdoa serta berharap pada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Tetaplah nantikan pertolongan Tuhan, karena orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Maka itu, menjalani hidup ini jangan pernah mundur, tetap maju. Hadapilah setiap masalah bersama Tuhan, Dia pasti akan memberikan kekuatan. Di dalam Tuhan selalu ada mujizat, karena Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Baik Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu kita mohon kekuatan yang hanya daripada Tuhan. Dia di dalam Tuhan selalu ada mujizat, karena Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita dan doa penutup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Kau sungguh menguatkan kami ya Bapa, dan biarlah kami terus mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pada
Hari ini kami juga ingin bersatu hati, kami ingin mendoakan negara tercinta kami, negara Indonesia. Kiranya Engkau terus memberkati setiap pemerintahan yang memerintah agar seluruh warga negara Indonesia benar-benar dalam kehidupan damai sejahtera, dan Engkau sungguh hadir beserta kami. Ya Bapa, kiranya juga Engkau terus memberkati setiap warga negara Indonesia agar benar-benar diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk hidup dan bisa benar-benar menciptakan negara yang baik, negara yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pemerintahan damai sejahtera sungguh benar-benar hadir di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kiranya juga Engkau terus memberkati gereja kami, GKI Gading Serpong. Biarlah kami terus bisa mewujudkan misi yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk setiap kami yang ada di dalam pergumulan, baik pergumulan terhadap dirinya sendiri, pergumulan akan keluarga, pekerjaan, maupun segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Ya Bapa, kiranya Engkau terus memberi kami kekuatan, Engkau terus memberikan kami kemampuan agar kami mampu menjalani setiap persoalan-persoalan sesuai dengan kehendak-Mu dan mendatangkan damai sejahtera. Ya Bapa, kami yakin dan percaya pertolongan-Mu senantiasa ada di dalam setiap kami, agar kami mampu melakukan yang menjadi kehendak-Mu. Ya Bapa, kiranya juga Engkau terus memberkati setiap kami, agar kami terus rindu, agar kami mau mendekatkan diri kami dan menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menutup doa pagi online ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami hanya memohon berkat yang hanya daripada-Mu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada beserta kami. Amin.